Welcome to Joy Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun udah rajin nonton dimanapun kalian berada, di Surabaya, Palangkaraya, ataupun di Jakarta. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut ke firman dan juga ke games, kita yel-yel dulu yuk supaya lebih semangat. Yuk! Joy! Yes, yes, yes! I'm awesome! Lebih semangat lagi yuk! Joy! Yes, yes, yes! I'm awesome! Woo! Hello everyone. Oke, yuk kita yang semangat ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke, yuk semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Oke, tepuk tangan sama-sama yuk. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Sama-sama lagi, sekali lagi dari awal ya. Show me your ways, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Oh, I trust in you. Yeah, I trust in you. Oh, I trust in you. Yeah, I trust in you. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang bisa kita percaya. Yes, He is our God dan Dia selalu bisa kita percaya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Semua sama-sama katakan angkat tangan. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan, yes God, semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kau jadikan serupa denganmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam pergumulan,
dapat dipercaya. Dan kami tahu kami dapat menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, siapkanlah hati kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman katakan amin. Yes, tepuk tangan lagi yuk. Saatnya kita games. Yeay. Nah, games kita kali ini adalah sambung kata. Nanti aku akan bisikin ke salah satu temanku, nanti satu kalimat, terus dia bisikin lagi ke teman selanjutnya, kemudian ke teman selanjutnya, dan yang terakhir nanti dia akan ucapkan dengan keras-keras kalimat apa yang dia dengar dari bisikan sebelumnya. Kita mulai yuk! Udah ya, bisa langsung dikasih tahu kalimatnya. Lanjut aja. Tadi yang didengar apa? Nah, jadi kalimat yang sebenarnya tadi adalah sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salam. Kalian bisa coba games ini di rumah ya. We don't yell at mommy. Ever. Do you understand me? Okay. You also slammed the door, didn't you? Okay. Would you have slammed the door if I was home? If I was home, you would have slammed the door. No, you wouldn't have, but do not slam my door. That is my door. That's not your door. That's Daddy's door. Do you understand me? So you do not slam my doors. Not in my house. Okay? Okay. You will respect mommy more than that, bud. You know what respect is, right? Okay. Being nice, right? Right. Okay. You need to be nice to mommy. Because mommy's nice to you. Mommy gives you that respect. So you need to do the same. You do not yell at mommy. You do not slam the doors. Halo semuanya, yes kita semua tetap semangat ya mengikuti ibadah Joy, terutama di online service ini. Setiap hari Minggu ya, mungkin yang kalian lagi nggak sempat ke gereja ataupun kalian yang ke gereja sekalipun kalian juga bisa terus mengikuti serial Joy Kids. Nah, hari ini kita tadi udah mulai dengan sebuah video ya nggak sih? Ada siapa yang nonton dulu tadi sebelum masuk ke firman Tuhan ini? Ada sebuah video yang mungkin sebuah kondisi di mana kita itu bisa mengalami kesedihan ya nggak sih? Kalau habis dimarahin sama parents kita pasti sedih. Atau mungkin kita yang pernah kehilangan barang, pasti kita sangat sedih. Apalagi barang yang kita anggap itu sesuatu yang sangat berharga ya, atau sesuatu yang mungkin dikasih oleh seseorang yang kita sayangi dan itu cuma ada satu yang kita punya, nggak punya lagi. Itu pasti kita sangat sedih. Dan semua kita pasti pernah ngalami kesedihan apapun deh. Terutama mungkin yang lebih istilahnya yang lebih kadar kesedihannya lebih ekstra itu adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi ya, atau mungkin kita pindah tempat gitu ya, pindah kota ya, kita yang dulunya di Surabaya lalu kita harus pindah mungkin ke Jakarta atau ke tempat lain mungkin di Palangka atau dimanapun, kita pasti sedih karena kita kehilangan teman-teman kita yang udah lama kita bestie atau best friend sama mereka. Nah misalnya ya kita punya sahabat gitu. Kalau sekarang, apalagi kalau zaman sekarang ya, kita mau ketemu sahabat kita itu gampang. Atau ya kalau kita pisah kota. Tapi kalau saya teman kita atau siapapun yang kita sayangi ini benar-benar pergi meninggal kita, pasti kita sangat sedih banget ya nggak sih? Kita nggak bisa ketemu lagi. Ketemunya nanti ya mungkin waktu Tuhan datang kembali atau apa, pokoknya kita nggak bisa ketemu lagi dengan orang itu, kita pasti sangat sedih banget. Nah sebetulnya what is sadness atau apa itu kesedihan? Kesedihan itu adalah ini ya, kalau kita Google ya, kita bisa cari di Google apa itu sadness atau kesedihan. Itu adalah sebuah emosi yang ditandai oleh perasaan yang merasa kayaknya kehilangan ya,
nggak beruntung, kayak misalnya itu kehilangan barang, kehilangan orang tua, nggak beruntung itu kayak mungkin mengalami kekalahan atau mengalami kesulitan dan juga nggak berdaya. Aslinya apa? Misalnya nih ya, contoh gampangnya ya, kalau mau paling gampang misalnya kayak ikan gitu ya. Ketika ikan itu diambil dari air, taruh di darat, ikannya nggak berdaya. Nah seperti itu, jadi bener-bener sesuatu yang bikin kita itu like feeling desperate atau putus asa. Nah waktu kita sedih, biasanya kita itu lebih cenderung orang yang jadi lebih diem ya, nggak bersemangat dan kayak istilahnya itu menarik diri dari kerumunan. Makanya tadi kan mulai dengan kata-kata ini. Semuanya masih semangat ya, walaupun dimulai dengan video yang bikin kita sedih, tapi kita semua masih tetap semangat gitu ya. Nah, tapi hari ini kita bukan mau main drama ya, bukan istilahnya atau mungkin siapa yang suka nonton nih, nonton drakor atau drama atau mungkin sinetron atau apapun gitu ya. Biasanya kita suka nangis kan, tapi kita nggak mau nonton drama atau kita cerita tentang sesuatu yang sedih. Tapi hari ini ada seseorang yang kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, ya, seseorang yang sangat dia kasihi dan karena kesedihan ini membuat seseorang itu someone yang hebat, dia menaruh belas kasihan kepada orang yang sedih ini, akhirnya dia jadi nggak sedih lagi gitu ya. Oke, daripada kita pusing apa nih kata-katanya kok bulat Miss, kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Kita dengarkan dengan baik, kita coba mungkin yang punya telinga bisa ditunjukkan juga telinganya gitu ya. Kita dengarkan dengan baik, mulut kita kunci dulu sementara untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Tuhan Yesus lagi ada di dunia ini ya. Lalu setelah dia pergi dari sebuah kota ke tempat lainnya, kayak kemarin siapa yang ingat ceritanya di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang hamba perwira itu ya di daerah Kapernaum, tapi hari Tuhan Yesus pindah ke kota lain, namanya adalah kota Nain ya. Pengikut Yesus ada begitu banyak ya, semua orang itu suka berada dekat dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu melakukan begitu banyak mujizat. Nah, waktu Tuhan Yesus sampai di gerbang kota itu, tiba-tiba ada orang yang lagi mengusung jenazah. Tahu ya jenazah ya? Jenazah itu adalah tubuhnya orang yang sudah meninggal. Ya, kalau mungkin sekarang mereka dimasukkan dalam peti dulu. Kalau zaman dulu itu mungkin kayak diusungan cuma istilah apa ya? Dibalut dengan kain putih gitu ya. Dan lalu diangkut, dibawa oleh orang-orang dan pada saat itu yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu berarti mungkin usianya 15 tahun ke bawah ya, kira-kira situ ya. Dia adalah seorang anak tunggal ya. Anak tunggal itu apa? Berarti anak satu-satunya gitu ya, nggak punya anak lain nih. Dari seorang janda. Nah, janda ini apa? Janda ini adalah seorang wanita yang sudah tidak punya suami. Ya, jadi suaminya sudah meninggal. Jadi dia berarti sendirian dong ya. Jadi sudah suaminya nggak ada. Dia seorang sendiri, dia punya anak cuma satu, lalu anaknya ini mati gitu ya. Nah, bayangkan betapa sedihnya wanita ini ya. Dia istilahnya seolah-olah dia itu hanya ditinggal sendiri di dunia ini. Aduh, sudah nggak punya siapa-siapa. Dia benar-benar sedih, benar-benar nggak berdaya, benar-benar pokoknya so sad gitu ya. Benar-benar sedih dan dia tuh menangis. Terus orang bawa ini tadi jenazahnya itu dibawa untuk istilahnya dikuburkan. Dia dalam perjalanan itu dari rumahnya menuju ke tempat kubur itu dia menangis terus dengan begitu sedihnya ya. Aduh, pokoknya sedih banget, nggak bisa dibayangkan dengan atau nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus merapa, aduh kasihan banget ya ibu ini ya, merasa sangat kasihan soalnya ibu ini sudah ya itu tadi ya sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Lalu Tuhan Yesus bilang sama ibu ini, jangan menangis ibu ya, jangan menangis, jangan sedih. Lalu Tuhan Yesus mendekati jenazah tadi ya, itu punya anak kecil yang sudah meninggal tadi itu. Lalu Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pegang, lalu pengusung-pengusung itu berhenti gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang sama ini tubuhnya yang sudah mati tadi jenazahnya tadi, hai pemuda, aku menyuruh engkau bangun. Nah, tadi pemudanya tadi sudah apa? Sudah mati, beneran mati ya. Nah, tiba-tiba dia duduk dan dia mulai berbicara. Lalu Tuhan Yesus istilahnya mengambil itu anak itu dari usungan itu, lalu dia kasihkan kepada ibunya. Semua orang yang ada di sekitar itu otomatis apa dong? Bayangkan kalau seandainya ya kita lagi di tempat penguburan, ini udah mau dikubur, tiba-tiba orang yang di dalam peti mati itu bangun, pasti kita merasa apa? Yes, semua kita pasti takut ya. Tapi pada waktu itu orang-orang
takut, tapi mereka juga sangat memuji Allah. Karena apa? Mereka sangat kagum bahwa Tuhan Yesus ini bisa membangkitkan anak yang sudah mati. Nah, lalu orang-orang itu mulai berkata satu dengan yang lain, seorang nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Allah sudah datang ya, Allah sudah datang akan menyelamatkan kita, ini umatnya mau diselamatkan. Nah, akhirnya kabar ini tersiar ke seluruh Yudea dan di daerah sekitarnya. Nah, bayangkan ya, Tuhan Yesus kita itu begitu hebat ya. Dia itu nggak cuma sanggup menyembuhkan orang sakit ya, kayak beberapa waktu kita sudah dengar ada apa? Masih ingat nggak mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali? Apa ayo? Merubah air menjadi anggur, ya itu mujizat yang pertama. Lalu setelah itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan hamba segala macam. Dan hari ini kita udah dengar Tuhan Yesus tuh nggak cuma menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu punya segala kuasa, semua kuasa di dunia ini tidak di bawah tangan Tuhan Yesus ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ini. Jesus has authority over all things ya. Di Tuhan Yesus itu punya kuasa atas segala hal ya. Segala hal yang ada di dunia ini termasuk di surga. Jesus has authority over all things. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya, dia berkuasa. Tahu nggak artinya has authority itu apa? Ya, punya kuasa atau wewenang itu artinya apa? Wewenang itu artinya gini, seseorang atau sesuatu yang bertanggung jawab atas segala hal apapun itu ya. Misalnya contohnya ya. Contohnya polisi lalu lintas ya. Dia punya otoritas atau has authority tentang lalu lintas. Nah, contoh ada seseorang lagi naik motor atau mobil ya, kan lewat nih namanya lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau. Nah, misalnya lampunya merah. Merah itu untuk apa? Merah itu artinya kita harus stop atau berhenti. Kalau kuning harus berhati-hati, berarti sudah mau merah. Atau mungkin kalau ada penyeberangan kuning itu berarti kita nggak boleh cepet-cepet, nggak boleh kenceng-kenceng. Kemungkinan ada orang yang mau menyeberang gitu kan. Nah, lalu kalau hijau berarti kita boleh jalan atau ayo terus gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya lagi di tengah jalan, lampunya udah mulai kuning nih. Nah, si motor sama mobilnya nih nggak diberhentikan, nggak dikurangi kecepatannya, malah semakin dikencengin supaya menghindari lampu merah. Ternyata lampunya merah, ya kan? Nggak bisa berhenti, otomatis harus terus kan, karena sudah terlalu kenceng. Nah, apa yang terjadi? Otomatis kalau ada polisi lalu lintas, kita pasti akan ditilang atau ditangkap polisi kalau orang bilang gitu ya. Kalaupun seandainya tidak ditilang, biasanya sekarang ini ada banyak CCTV ya. Untuk apa? Untuk merekam mobil-mobil atau motor-motor yang melanggar peraturan. Nah, itu namanya punya otoritasnya bertanggung jawab. Menjaga keamanan di jalan. Tujuannya apa? Supaya kalau orang tidak melanggar, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu otoritas yang seperti itu ya. Nah, contohnya juga mungkin di rumah ya. Siapa yang punya otoritas di rumah kita, atau who has authority at our house? Ya siapa? Siapa yang mengurus semuanya? Siapa yang bertanggung jawab atas semua di dalam rumah kita? Ada yang tahu nggak? Ya siapa? Ya tentunya our parents, bisa grandma, grandpa, papa mama tentunya ya. Siapapun yang ada di rumah kita yang punya otoritas yang mengatur semuanya. Nah, mereka selain itu juga apa? Mereka mengajarkan kepada kita hal-hal baik yang harus kita lakukan, ya nggak sih? Buang sampah yang tempat yang benar, rapikan kamar. Mereka juga ngajarin kita hal buruk nggak boleh kita lakukan. Apa? Nggak boleh berbohong, ya. Jangan mencuri. Itu adalah hal-hal yang orang istilahnya otoritas kita punya, ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita melanggar, otomatis kita dihukum. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita dapat reward, ya. Dan mereka juga bertanggung jawab buat kita semua ya kan, kasih kita makan, kita bisa sekolah, itu juga karena parents kita. Nah, kalau misalkan kita ada orang yang berbuat baik sama kita disuruh apa biasanya? Yes, kita disuruh apa? Say thank you, ayo ngomong terima kasih, atau dikasih barang, ayo say thank you, bilang apa? Terima kasih kan, kalau masih kecil gitu ya. Kalau udah gede, udah mulai bisa ngomong sendiri dan udah harus ngerti apa. Kalau ada orang kasih kita sesuatu, melakukan sesuatu yang baik, kita harus bilang terima kasih. Nah, misalnya kita melakukan kesalahan, kita diajarin apa? Ayo, kalau salah, misalnya nggak sengaja mungkin memukul saudara sepupunya atau saudaranya, ayo harus bilang apa? Say apa? Ayo, sorry ya. Nah, kalau kita udah gede, kita otomatis mengerti ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti akan meminta maaf. Nah, itu adalah contoh otoritas yang ada di sekitar kita, yang ngasih orang tua kita, mungkin juga guru kita atau siapapun. Nah, tapi bedanya gini, bedanya polisi lalu lintas dengan orang tua kita itu otoritasnya apa?
our parents itu punya kasih atau love kepada kita, ya. Mereka mengasihi kita, mereka punya otoritas di atas kita, wewenang di atas kita, tapi mereka juga mengasihi kita. Kalau polisi lalu lintas pastinya enggak, karena mereka enggak kenal sama kita. Mereka cuma menjalankan peraturan, ya. Itu bedanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Jesus has authority over all things. Ya, Tuhan Yesus itu punya otoritas atas semua hal, termasuk kita, termasuk semua yang ada di dunia ini, bahkan juga ada yang ada di surga. Tapi Tuhan Yesus itu nggak cuman punya kuasa atau wewenang, tapi Tuhan Yesus juga punya tanggung jawab. Misalnya Tuhan Yesus itu juga punya, ya kayak orang tua kita ya, tanggung jawab terhadap power atau kuasa yang mereka miliki. Ya, dan selain itu Tuhan Yesus juga punya apa? Kasih. Makanya kenapa tadi Tuhan Yesus itu merasa kasihan, ya, atau iba atau sayang kepada ibu yang menangis karena anaknya mati. Nanti sampai akhirnya anaknya dibangkitkan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu tahu ini, Tuhan Yesus punya otoritas atau has authority atas kita. Tapi Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Ya, jadi kalau misalkan kita mau sesuatu tuh, mau ngomong sesuatu, kita bisa ngomong kepada Tuhan seperti kayak kita tuh ngomong sama orang tua kita. Dan kita juga ini, kita tahu Jesus has power over all things. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu percaya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan. Dan kita juga perlu ini berdoa, karena apa? Kita tahu Jesus care, ya, kayak tadi Tuhan Yesus mengasihi ibu tadi itu juga kita, dan Dia juga mendengarkan kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu bisa menyediakan. Karena apa? Jesus has authority over all things. Ya, Tuhan Yesus punya kuasa atas segala hal, baik yang di dunia ini maupun yang di surga. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu apa? Yang memegang kendali atas semua hal. Jadi kita nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya, masih bisa khawatir, kita perlu ingat ini. In anything, ya, kapanpun kita misalkan kita mengalami kesulitan apapun, mungkin kesulitannya masih belum selesai, tapi kita perlu ingat ini, Jesus has authority over all things. Welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's celebrate Jesus together. Dalam jalanmu ku tidak takut.
pembelajaran kita hari ini adalah Jesus has authority over all things. Ayat penuntun kita terambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17, or in English Luke 7 verse 11 until 17. Kemudian ayat hafalan kita terambil dari Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku." Or in English, Matthew 28 verse 18. Jesus came and told his disciples, "I have been given all authority in heaven and on earth." Ayo sekarang kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini sudah mengajar kami bahwa Engkau yang berkuasa di bumi maupun di surga Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, agar mereka sehat selalu, dan juga untuk pendidikan kami agar selalu lancar dan disertai oleh Tuhan. Hari ini kami sudah selesai ibadah dan juga games Tuhan. Terima kasih sudah membimbing kami hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin pulang. Engkau sertai kami dari awal hingga akhir perjalanan kami Tuhan. Hanya dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Joy kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, give positive comments, and subscribe. See you next week. God bless.